Tes Wawasan Kebangsaan Part 5. Nomor 1. Indonesia memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Muslim, tetapi agama lain tetap dapat menjalankan kegiatan keagamaan dan memiliki tempat ibadah di Indonesia. Indonesia sebagai negara berketuhanan diatur dalam pasal A. Pasal 26, B. Pasal 27, C. Pasal 28, D. Pasal 29 ayat 1, E. Pasal 30 ayat 1. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2. Prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan setan telah diterjunkan langsung ke Papua untuk melawan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka. Organisasi tersebut telah dilabeli sebagai organisasi teroris oleh pemerintah. Pasukan setan yang bertugas untuk menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah Indonesia juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Tindakan pasukan setan yang memberantas teroris merupakan bentuk bela negara berupa A. Pengabdian negara, B. Pengabdian sesuai dengan profesi, C. Wajib militer, D. Cinta tanah air, E. Cinta bangsa. Jawaban yang benar adalah B. Tindakan pasukan setan merupakan pengabdian sesuai profesi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Nomor 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi 2022 mendatang sebesar 5,1% atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Dengan kenaikan UMR ini, Pemprov DKI mengharapkan daya beli masyarakat tidak turun tahun depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan tersebut selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai geraknya laju ekonomi di wilayah Jakarta. Penentuan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan wewenang A. Otonomi daerah, B. Pemerintah pusat, C. Administrasi daerah, D. Kebijakan daerah, E. Kebijakan pusat. Jawaban yang benar adalah A. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, contohnya menentukan UMR atau UMP. Nomor 4. Indonesia memiliki beraneka ragam agama, suku, ras, dan budaya. Masyarakat Indonesia diberikan hak untuk memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang mereka anut. Hal tersebut telah diatur UUD 1945 di A. Pasal 28, B. Pasal 29 ayat 2, C. Pasal 30 ayat 2, D. Pasal 31 ayat 2, E. Pasal 32 ayat 2. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nomor 5. Muhammad Hatta lahir dari perpaduan dua keluarga terkemuka, pemuka agama dan saudagar. Sekalipun lahir dari keluarga kaya, kehidupan Bung Hatta jauh dari foya-foya. Dalam banyak hal, Bung Hatta lebih memilih hidup sederhana dibandingkan memanfaatkan kesempatan menjadi kaya raya. Tindakan Bung Hatta sesuai dengan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah E. Tindakan Bung Hatta yang hidup sederhana sesuai dengan butir sila kelima, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 6. Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda.
Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Nilai integritas yang dimiliki Jenderal Sudirman sesuai dengan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah C. Nilai integritas yang dimiliki Jenderal Sudirman dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia sesuai dengan butir sila ketiga, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nomor 7. Pemerintah mencatat terdapat penambahan 107 kasus kematian COVID-19 dalam 24 jam terakhir pada hari Sabtu. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, kasus kematian terjadi pada masyarakat dengan penyakit penyerta, lanjut usia, dan belum menerima vaksinasi. Tindakan bela negara yang perlu dilakukan oleh pelajar yang sedang menempuh pendidikan selama pandemi berlangsung adalah A. Berhenti mengikuti kegiatan pembelajaran karena tidak langsung tatap muka dengan pengajar. B. Berdagang hand sanitizer dan masker di lingkungan sekolah. C. Mengikuti pembelajaran yang diadakan secara online oleh sekolah. D. Mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. E. Menjabat tangan ketika bertemu bapak dan ibu guru di sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah dibatasi sehingga pelajar harus mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara online oleh sekolah. Nomor 8. Tokoh pemimpin negara Indonesia yang turut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan pidatonya yang berjudul To Build the World Anew pada sidang PBB tahun 1960 sekaligus Bapak Proklamator Indonesia adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Soeharto, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Hatta, E. Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah C. Soekarno menyampaikan gagasan perdamaian dunia melalui pidato berjudul To Build the World Anew pada sidang PBB tahun 1960 dan juga bergelar sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nomor 9. Pak Rudi adalah seorang dokter dan istrinya seorang insinyur. Walaupun mereka memiliki pendapatan yang besar, namun mereka tetap hidup di rumah yang sederhana. Pak Rudi dan istrinya lebih sering makan masakan rumah dan jarang menghambur-hamburkan uang untuk memuaskan gaya hidup seperti makan di restoran atau berbelanja baju yang sedang tren di mall. Tindakan Pak Rudi dan istrinya telah sesuai dengan nilai Pancasila yang melambangkan A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Jawaban yang benar adalah E. Tindakan Pak Rudi dan istrinya sesuai dengan butir sila kelima yang melambangkan padi dan kapas, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 10. Setelah mengalami penjajahan hampir 3,5 abad, Indonesia berkeinginan kuat untuk merdeka dan mengusir penjajah. Banyak pejuang yang merelakan nyawanya demi anak cucu agar tidak hidup di bawah jajahan bangsa lain. Perjuangan tersebut berpuncak pada kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tindakan bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan sesuai dengan sila A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Permusyawaratan, E. Keadilan. Jawaban yang benar adalah C. Tindakan merebut kemerdekaan sesuai dengan butir sila ketiga, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekian dan terima kasih.